Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala Syekh Al-Imam An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bidaraini amin. Aqol al hadithut tasi'u wassalasun, hadis ke-39. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha tajawaza li an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. An Ibni Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini paman Rasulullah, ya. Pamannya dari jalur atas, ya. Jadi kalau bahasa kitanya uwa atau encang. Ya. Karena Nabi Muhammad itu adalah anak dari bontotnya Abdul Muthalib. Dan dari encangnya nih, dari uwanya. Bukan sepupunya. Bukan. Ini kan Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Kalau pamannya kan Abbas. Iya, Abbas anaknya Abbas. Iya. Ini kan Abdullah bin anaknya Abbas, berarti Abdullah bin Abbas. Iya. Ibnu Abbas kan anaknya Abbas. Iya. Nah, Abbasnya yang pamannya. Bukan Ibnu Abbasnya. Abbasnya buahnya. Anaknya dari sepupuan gitu. Sepupuan. Iya nggak tadi? Semoga Allah semoga Allah meridhoinya. Karena huma pakai huma berkeduanya, keduanya. Ya. Ya, jadi anaknya dan Abbas sendiri. Ya. Ya, betul. Coba. Setahu saya Ibnu Abbas itu Abbas, ya. Abbas itu Al-Abbas bin Abbas, Ibnu Abbas. Abdullah yang Pak encangnya itu Al-Abbas, ya. Oh iya. Jadi anaknya Al-Abbas, ya. Jadi sepupu, ya. Sepupu dari Rasul. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innallaha, wa sesungguhnya Allah, tajawazali an ummati, mengampuniku dari umatku, al khoto'a, kesalahan, awin nisyan, atau yang kelupaan, wa mastukrihu alaihi, atau yang terpaksa karenanya. Hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Baihaqi, dan selain dari keduanya. Ya. Jadi ini hadis tentang Maha Pemurah dan Maha Pengampunnya
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu emang mahalul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Jadi tajawazal ini mengampuni gitu. Mengampuni. Tajawazali mengampuniku dari umatku. Nah, ini kan gaya bahasanya, gaya bahasa Arabnya tuh begitu kan. Tajawazali belinya ini jadi maf'ul bih. Maf'ul bihnya ini terbuat dari isim, dari apa namanya, domir. Tajawazali an umati. Ini hadis ini jadi menjelaskan tentang maha pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja kategorinya itu? Al-khoto, ya, khoto karena kesalahan. Jadi karena kesalahan Allah pasti mengampuni. Allah akan mengampuni, ya. Gitu. Dan mengampuni tanpa harus mediasi. Ada mediasi, cukup si hamba dengan Tuhannya, dengan istighfar, dengan taubat. Beda dengan ajaran yang lain. Kalau mau ini dengan penebusan dosa, gitu, diperantarain, nggak perlu kalau di jizyah apa? Bukan. Kalau jizyah beda lagi, itu kaitannya dengan pajak, ya. Kalau jizyah itu. Ini kaitannya dengan dosa-dosa hamba. Yang pertama, sesuatu yang berkaitan dengan kesalahan. Kesalahan artinya sesuatu yang dia tahu salah, dia kerjakan. Tapi dia meminta ampun. Itu dia diampuni. Yang kedua, anisyan. Kesalahan karena lupa. Itu. Dan yang ketiga, karena terpaksa. Dipaksa gitu. Dipaksa oleh keadaan atau dipaksa oleh seseorang. Gitu. Sana dipaksa untuk apa ya? Ya pokoknya mengerjakan sesuatu yang dia tahu, dia tahu ya itu salah dan itu dosa. Tapi ada orang yang memaksa dia untuk mengerjakan itu dan dia nggak berdaya untuk meninggalkannya. Kalau umpamanya ditinggalkan, dia ancamannya nyawa gitu misalnya. Maka pada kondisi itu dia boleh melanggar itu ya, tapi harus minta taubat, mohon ampun, dan hatinya tetap beriman gitu. Ya, dalam Al-Quran kan ada apa namanya? Itu kalau jadi gini, berkaitannya dengan wa mastukrihu alaihi, ada kaitannya dengan situasi ya. Situasi misalnya begini, kita di hutan gitu ya, misalnya tersesat contohnya, dicetat tersesat, di situ nggak ada makanan gitu. Makanan cuma adanya misalnya ada celeng, babi hutan. Ya, pada kondisi itu kita diperbolehkan harus dimakan, misalnya mati. Kita diperbolehkan untuk memakan babi hutan itu atau celeng itu dengan catatan tidak berlebihan. Ya itu. Enak kan. Ya, apa dipotong itu apa namanya? Ya kalau dimatiin lah gitu ya misalnya. Karena menurut cerita ternyata babi itu tidak bisa dipotong disembelih seperti hewan-hewan lainnya yang lehernya ada jarak antara leher dengan kepalanya. Ya, yang apa namanya badan dengan kepalanya. Dia kan lempeng aja begitu. Makanya proses penyembelihan itu bukan digorok begitu, ditusukkan begitu. Ya pokoknya caranya mati lah. Caranya mati dan jadi bangkai juga, mau jadi bangkai ataupun nggak bangkai itu. Karena nggak ada istilah motong babi itu dengan pemotongan syariat, kan nggak ada. Judulnya udah haram. Pada kondisi begitu kita diperbolehkan untuk makan daging babi. Tapi dengan catatan hati kita tetap mengingkari bahwa itu haram, dan ketika makan juga tidak berlebihan. Pas jangan sampai ngena ya tambah deh yang dikata tambah deh ini nih yang nggak boleh gitu ya. Jadi rupa-rupa
ke dosa akibat kesalahan, akibat salah, lupa atau terpaksa, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maha pengampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan taubatan nasuha. Begitu. Jangan udah salah besok ulangi lagi. Tobat sambal. Lupa gitu, lupa nggak sholat. Ya gitu kan. Ya, sholat ambil luka kan kebangetan ya. Ini katakanlah ada orang terus kayak begitu. Lupa nggak sholat, diampuni. Gitu. Dengan caranya tetap dia harus mengkodok sholat yang terlupakan itu. Tapi besok jangan pakai istilah lupa lagi. Kalau lupa keseringan namanya bukan lupa. Kebiasaan. Gitu. Jadi balik lagi rupa-rupa perbuatan dosa manusia akibat kesalah yang dilakukan dengan sengaja, kelupaan atau terpaksa, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah itu senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu di pedoman kita ke sana tuh. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari jangan kita minder bahwa kita ini bakal jadi pendosa yang tidak diampuni. Enggak, Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu. Jadi di sini pada sisi ini kita harus ada rasa roja. Rasa roja. Roja itu pengharapan bahwa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Jadi dalam hidup beragama kita mau beribadah ataupun dalam berdoa ada dua yang selalu menyertai kita, yaitu khauf dan roja. Khauf itu apa? Khawatir ibadah kita, doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekhawatiran itu harus ada. Kenapa? Supaya menimbulkan rasa kesungguhan. Jadi sungguh-sungguh khawatir gitu enggak diterima doa kita. Khawatir ibadah kita enggak. Tapi pada saat yang bersamaan ada roja, pengharapan yang besar bahwa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita bakal diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat kita bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan kasih sayang Allah itu lebih luas daripada murkanya. Baik. Al-hadisul arba'un, hadis yang ke-40. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Qala, berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah mengambil biman kibaya ya. Di sini biman kibi. Dua pundakku. Faqala, maka Rasulullah bersabda, kun fid dunya, jadilah di dunia itu, ka'annaka gharibun, seperti engkau ini asing ya, gharib, orang asing, pengembara ya. Bukan orang asing, abiru sabilin, atau pengembara. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, yaqulu, berkata, iza amsaita, jika engkau ada pada waktu sore, fala tanziris sobaha, maka jangan menunggu waktu pagi. Wa iza asbahta, maka jika kamu ada di waktu pagi, fala tanziril masa'a, maka jangan menunggu waktu sore. Wa khudz min sihatika, dan ambillah waktu sehatmu, lima rodika, untuk keadaan sakitmu, wa min hayatika, dan waktu hidupmu, limautika, untuk waktu mati, dan hidupmu untuk mati. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya,
Jadi kata Nabi yang pertama, jadilah engkau itu seperti orang asing, ya, atau habil sabil, pengembara. Nah, di dunia itu Musafir. nah, karena dunia itu sifatnya sementara, jadilah perilaku kita ini seperti orang asing di dunia ini. Kenapa orang asing itu artian, atau pengembara itu artian dia hanya ngelewatin doang. Jangan menganggap bahwa dunia ini adalah tempat menetap selamanya. Gitu. Jadi anggaplah di dunia ini kita cuma ngontrak, gitu. Singgah. Nah, cuma singgah. Iya. Sebab kalau dari urutan waktu memang kehidupan di dunia ini sangat sebentar kalau dibandingkan dengan kehidupan kita yang akan datang itu. Wah, jauh banget. Jauh. Kontrak kelamaan. Kalau kontrak kelamaan ya. Nah, kalau dia betah dia perpanjang lagi, bisa jadi kan gitu. Sampai akhirnya kalau ada duit. Iya. Sampai akhirnya kagak mau pulang-pulang kampung. Sampai punya cucu gitu kan. Ya, jadi jangan kontrak ya, singgah aja gitu ya. Jadi begitu. Malik bin Umar berarti kan Ya, anaknya Umar. Abdullah bin Umar juga nih. Iya, makanya kan jadi keduanya keduanya. Ya, Umar dan ini Abdullah bin Umar ini adalah seorang sahabat yang ingin benar-benar menyunah 100% saja. Karena ketika pernah dalam perjalanan aja mampir di satu tempat, dia buang hajat. Ketika ditanya waktu beliau musafir dengan Rasulullah, di situ sehingga hanya buang hajat, ya. Sampai buang hajat aja diikutin di tempat itu. Ya. Pernah ada keterangan seperti itu. Ya. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Jadi sedemikian cintanya, sedemikian manutnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi gitu, ini sikap kita terhadap kehidupan dunia. Jadi jangan dunia itu tempat tinggal selamanya. Artinya apa? Ya semuanya kita harus perlakukan sifatnya sementara aja. Dunia cari duit gitu. Tapi kita jangan merasa memiliki. Anggaplah yang kita peroleh itu semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membuat manusia itu pelit? Apa? Karena merasa dia memiliki. Gitu. Dan yang lainnya, alladzi jama'a law wa adada, merasa memiliki, dia hitung-hitung, dia kumpulin, dia hitung-hitung, itu. Yang makanya dia itu jadi pelit dan menganggap bahwa ya sabu anak malahu selama-lamanya hartanya itu akan mengekalkan. Padahal begitu dia mati, tak satu pun yang dia bawa dalam bentuk materinya ya. Kalau mau kita depositokan dulu dalam bentuk sodako, infak, wakaf, begitu, amal-amal jariah. Itu kan cara mendepositokan gitu supaya harta itu kekal nanti di dalam kehidupan selanjutnya. Gitu. Jadi harta itu bakal kita bawa. Tapi bawanya itu bukan dalam bentuk emas, dalam bentuk rumah mewah, dalam bentuk kendaraan. Bentuknya adalah amal jariah yang pahalanya akan mengalir. Jadi carilah harta sebanyak-banyaknya. Cari harta sebanyak-banyaknya. Kalau udah dapat, kita sedekahkan. Jangan kita kumpul-kumpulin. Gitu. Contoh dari Rasulullah dan para sahabat, semuanya mau beliau-beliau itu orang-orang kaya ya, orang-orang berduit, orang-orang berharta, tapi hartanya semua itu banyak hartanya yang kemudian beliau infakkan, beliau jariahkan, beliau wakafkan untuk kemajuan umat, untuk kemajuan dakwah. Itulah yang menyebabkan umat-umat terdahulu itu bisa menguasai dunia tuh begitu. Jadi sikapnya tidak mencintai dunia
berlebihan. Ya. Kenapa kalau ada pertanyaan, kenapa umat Islam yang sekarang mundur? Terlalu cinta dunia. Iya, faktornya itu. Bukan karena mundur dari sisi pendidikan apa, bukan. Pendidikan orang Islam sekarang bagus-bagus, kekayaan alamnya melimpah. Bukan itu faktor. Faktornya karena terlalu cinta dunia. Itu. Kemudian di sini ada kelanjutan. Jika engkau ada di waktu sore, maka jangan menunggu waktu pagi. Jadi kalau kita ini dalam waktu ini, ketika sekarang, berbuatlah sebaiknya. Jangan ntar lah gitu. Wa iza asbahta salatan taziril masa. Jangan leye-leye. Jangan leye-leye. Hidup itu jangan nyantai. Iya. Wala tanziril masa ada, jika engkau ada pada waktu pagi, maka jangan nunggu sore. Nah, waktu min sihatika lima rodika. Gak waktu sehat kita siapin untuk waktu sakit kita. Karena waktu sakit itu nanti kita udah nggak bisa beribadah secara optimal, cara sebagaimana semestinya. Harus dulu sholat berdiri jadi duduk, harusnya duduk diri jadi berbaring, itu kan pada kondisi yang terpaksa. Walaupun dibolehkan, tapi kan tetap aja kurang abdol. Gitu. Kurang abdol pengertian hati kurang pas, kan gitu. Kalau syariah putih itu syariah mah boleh aja. Wa min hayatika limautika, dan hidupmu untuk waktu hidup kita manfaatkan untuk persiapan kita mati. Jadi jangan nunda-nunda. Ya, ada dalam istilah pepatah Inggris itu apa ya? Jangan apa namanya? Pokoknya gitu dah. Don't wait till tomorrow. Gitu. Janganlah nunggu sampai besok. Gitu. Nah, ini juga pada prinsipnya ini apa namanya? Ajaran Islam untuk bagaimana menghargai waktu. Ya. Di waktu-waktu yang kita lewati itu jangan terlewat dengan sia-sia. Gitu. Harus setiap detik dalam hidup kita ini harus kita manfaatkan untuk kehidupan dunia kita dan untuk kehidupan akhirat kita. Gitu. Ya kalau saatnya kita nyari duit, ya nyari duit. Gitu. Nyari duit gitu pagi. Emang waktu nyari duit. Terus habis gitu waktunya kita ibadah. Jangan terlalu santai hidup ini. Jangan terlalu banyak kita buang waktu-waktu di ini. Kenapa? Berharga banget. Al-waktu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Fa'ilam taktok tuktok. Jika kamu tidak memotong, kamu yang dipotong. Benar. Gitu. Coba kita kembalikan. Hidup kita ini udah berapa puluh tahun gitu. Saya 40 sekianan. Pak Anipan 50 sekianan, Mang Aceh 60 tahun. Ini kan kalau kita ini kan, singkat banget hidup kita ini. Pertanyaannya, udah sebagai apa gitu hidup kita ini bermanfaat? Coba kita renungkan. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak istri kita, untuk lingkungan kita. Nah, dan untuk persiapan hidup kita di negeri akhirat. Coba pernah renungkan gitu. Jangan kita hidup ini kok kayaknya nyantai banget gitu. Kita lewati hidup kita sia-siakan. Jangan sampai. Jadi lakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena apa? Ini momentum dalam hidup kita. Jangan sia-siakan momentum kesehatan dan hidup kita ini, jangan kita lewatkan. Syukur alhamdulillah kita bisa sehat. Ya coba orang lain di usia 40, 50 udah ada yang stroke, udah ada yang penyakitnya diabetes segala rupa. Alhamdulillah kita kan di sini pada sehat ya. Sehat. Anipan saking sehatnya tiap hari ngejala ikan gitu kan. Sehat. Kita manfaatkan betul seoptimal mungkin untuk kehidupan yang berguna untuk diri kita gitu loh. Diri kita ini harus berguna. Dan juga untuk keluarga kita, untuk anak istri kita. Carilah duit sebanyak-banyak. Kenapa? Karena anak istri kita itu butuh duit. Butuh untuk kehidupan. Oke lah kita katakan kita nggak butuh duit. Iya betul. Tapi anak kita kan butuh. Mereka pengen sekolah setinggi-tingginya kan begitu. Mereka pengen makan, yang enak, pengen jajan, pengen mati hidup ini. Anak istri kita ini butuh punya hak
bahagia. Dan yang punya kewajiban untuk memberikan bahagia itu adalah kita. Nih, kita ngomong sesama laki ya. Sama kepala. Kewajiban kita ini adalah memberikan kebahagiaan kepada anak istri kita gitu. Dan anak istri kita itu punya hak terhadap kebahagiaan dari kita sebagai bapak dan sebagai suaminya. Makanya kita harus memanfaatkan betul waktu-waktu kita, jangan terlewatkan hanya untuk perkara-perkara yang sepele kan begitu. Jangan terlalu nyantai hidup ini. Ya, jadi jangan nunggu besok aja dah, pagi sore, besok aja dah, besok pagi. Kalau udah sore kalau lagi pagi besok aja, ntar sore dah. Jangan ditunda-tunda. Ketika kita masih bisa melakukan, lakukanlah. Gitu. Dan jangan terlalu terobsesi akan hasil. Yang penting proses kita lakukan. Nyari upaya, nyari duit, jangan buru-buru pengen kaya gitu. Kalau belum waktunya enggak gitu. Dan kita nyari duit itu sebenarnya bukan buat kaya, untuk apa? Pada sisi syariat kita mau nyari duit itu untuk menggugurkan kewajiban kita, sunatullah bahwa manusia itu harus berusaha. Hasilnya udah urusan Allah. Kalaupun misalnya kita nggak kaya, tapi kan kita udah punya pahala. Kita jalan usaha, keliling-keliling es gitu kan, kayak keliling-keliling jualan telur, itu namanya kita bismillahnya aja itu udah pahala luar biasa. Suatu pahala yang enggak ada suatu inian, ya pokoknya pahalanya besar lah. Gitu ya. Tapi beda kan, artinya saya sendiri ngerasainnya maksudnya gini, ketika saya niatnya target sekian kira-kira dapat nih, kemudian nggak dapat, ini yang iya. Dan tapi ketika melakukannya aja, jalannya aja. Dan yang kalau diniatkan melakukannya aja tuh, justru hasilnya banyak. Justru banyak kan gitu. Banyak. Ya karena saya udah ngerasain sendiri begitu maksudnya. Kalau niatnya, ya jadi innamal a'malu binniyat, maksudnya di sini letaknya Pak. Betul. Walaupun sesuatu yang mubah, kalau kita niatnya ibadah kan berpahala. Jadi buat orang muslim semua perlakuan kita adalah ibadah. Iya. Semuanya ibadah. Ya, kepada tadi niat, kalau misalnya kita mentarget itu sudah benar-benar melangkahi Allah bahasanya. Iya. Saya target berarti itu memaksa itu. Iya. Nah, ada kalau alirnya kan memang ya, kalau apa memang menghendaki rezeki yang banyak ya, alhamdulillah. Kalau enggak yang penting ada jalan. Jadi bahasanya nggak leye-leye. Ya, target sih boleh, tapi terlalu obsesi. Nah itu. Tapi terlalu terobsesi. Iya, yang nggak boleh obsesi. Begitu nggak dapat. Kecewa. Target boleh, tapi terlalu terobsesi nggak boleh. Ya. Impian target. Nah, boleh. Pengennya kan gitu. Pengennya hari ini ngejual sekian gitu. Kita jalanin aja. Sempurnakan kasab kita. Gitu. Hasil terserah Allah. Yang penting kita udah jalan. Enggak, yang pasti gini tadi maksudnya ketika saya niatnya ingin dapat sekian lah, tapi tidak sesuai yang diberikan Allah nih. Jadi Allah tuh cuman hanya memberi kebutuhan bukan kecukupan ya dulu. Kebutuhan sesuai yang dibutuhkan. Artinya gini, ekspektasi kita tuh jangan terlalu tinggi kan. Nah. Gitu. Expectation, pengharapan. Ya, jadi kita jalanin aja itu. Kita bismillah, keluar bismillah, tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Ketika kita mengucapkan bismillah, tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah, malaikat itu udah menyertai kita gitu loh. Memang kita kelihatan kehidupannya yang kita lakukan ini aktivitas duniawi. Tetapi kita bicara bismillah, tawakkaltu Allah, itu aktivitas dunia menjadi aktivitas ukhrawi, ibadah. Setiap langkah kita tuh jadi ibadah. Gitu. Dan semesta alam ini akan mendoakan kita gitu. Jadi jangan main-main yang masalah cari duit itu. Ya, gitu. Dan kembali lagi kepada masalah pemanfaatan hidup ini. Jadi waktu sehat kita gunakan betul untuk persiapan kita nanti kalau misalnya sakit. Ya namanya manusia pasti akan sakit. Gitu. Dalam masalah ibadah begitu juga. Ketika kita sehat, optimalkan ibadah itu. Sholat jamaah di musola atau di masjid, baca Quran, kemudian jangan lupa qiyamul lail dan sebagainya. Kita itu kan biasakan. Gitu. Karena kalau kita udah sakit nggak akan optimal. Kalau kita udah mati udah nggak bisa ibadah lagi.
Kalau nama orang udah mati pasti disolatin, bukan sholat. Nih masih ada 2 lagi, masih ada waktu. An Abi Muhammad bin Abdullah Amr bin al-As, dari Abi Muhammad Abdullah ibnu Umar Ammar bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu, hatta yakuna, sampai jadi hawahu, hawa nafsunya, tabaan, mengikuti lima jitu bihi, mengikuti apa yang datang kepadaku. Ya. Jadi artinya apa? Orang bisa dikatakan beriman itu kalau dia bisa menumbuhkan hawa nafsu untuk mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu, hatta yakuna, sampai jadilah hawahu, hawa nafsunya itu, tabaan, mengikuti, lima jitu bihi, yang mengikuti apa yang datang kepadaku. Jadi kalau orang masih mengumbar nafsu, walaupun dia ngata beriman, omong kosong, nonsen. Dikatakan beriman kalau umpamanya dia bisa menemukan semua hawa nafsu, apapun bentuknya, nafsu terhadap harta, nafsu terhadap jabatan, dan nafsu terhadap wanita. Gitu. Yang wanita ini nih. Ya, yang paling kalau harta tahta, ya kita ngomong tahta ya apa lah kita gitu kan. Tato. Ya. Tapi kalau yang namanya wanita, ya itu kadang-kadang nggak ngurus kaya, kadang-kadang nggak kaya juga ada kesempatan gitu, nggak kaya juga kadang-kadang belagu kan gitu. Kalau umpamanya dia berduit belagu, belagu masih mending. Ini udah mah kagak punya duit, kere, tapi kelaguannya sengak banget sama perempuan. Ya elah pengen jorogin aja, bukan tendang aja gitu. Itu bisa ngukur kafujur, itu bisa numpak gitu. Tapi benar kan ya, maksudnya manusia siapapun orang lakinya gitu ya. Ketika maksudnya ada kesempatan ke perempuan itu terutama, jadi ya selama ada kesempatan kayaknya diambil gitu. Kenapa? Zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa, itu emang anunya ininya laki-laki itu emang kayak begitu. Nah itu secara munasib. Tapi Nabi udah bilang, la yu'minu ahadukum hatta yakun hawa tabaan. Itu hawa itu harus dikendalikan. Sekalipun itu fitrah manusiawi, laki-laki itu bogoh naka awewe bogoh naka lelaki, tapi beda ya tensinya itu ya. Kalau laki-laki itu bogoh perempuan itu gimana kan? Ada yang lewat jidatnya licin juga kan, wow, udah kan. Nah, walaupun itu manusiawi, tapi tetap harus dikendalikan. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu inilah yang bisa dikatakan beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi jangan juga dibiarkan gitu, ada perempuan lewat dipelototin. Ingat, dosa. Tapi nggak apa-apa kan pandangan pertama. Ya. Kita kan nggak tahu pandangan pertama atau yang kedua. Kalau pandangan pertama cuma sekilas udah. Nah, kalau pakai ditetesin lagi, itu namanya bukan pandangan pertama lagi. Ya, jadi gitu. Dan terutama buat kita yang udah pada tua, udahlah gitu ya. Ngapain sih hidup ini? Udah harus perbanyak orientasi hidup kita ini. Udah harus orientasi akhirat. Begitu. Ya kita udah punya anak, udah tinggal gedein anak, bagaimana anak-anak kita ini bisa sukses kan begitu. Kalau yang punya cucunya juga bisa sukses dunia dan akhirat, udah gak usah pikir macam-macam gitu. Kecuali kalau misalnya ya Bapak boleh nambah lagi, nggak apa-apa kalau begitu mah. Anjuran ya. Itu anjuran buat nambah-nambah pahala supaya duit bukan
dinikmatin saya. Silahkan Pak, apa perlu saya apa perlu saya cariin? Nah kalau itu baru, tapi kalau emang sengaja banget, ekonomi pas-pasan, cari penyakit, iya udah jangan dah, senang kagak yang ada puyeng. Gitu Manipan, ya. Jarang itu Ustaz ya? Jarang. Oh jarang, ya kali isi jenengan gitu. Harapin sebetulnya. Al hadis tsani wal arbaun, hadis yang ke-42 yang terakhir ya. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas, sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala berkata, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, qala Allah taala, berfirman Allah taala. Berarti ini hadis qudsi lagi. Ya benar Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka. Mada selagi engkau da'autani, apa yang engkau mintakan, doakan, dan engkau harapkan dariku, ghafartu laka, maka aku pasti mengampuni. Alamaka minka, apa yang ada padamu. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya benar Adam, wahai anak Adam, lau balagot dunubuka, jikalau sampai dosamu itu asama'i, setinggi langit sampai langit, gitu ya, saking banyaknya. Tani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku pasti mengampuni. Ingatlah, ghafartu, aku pasti mengampuni, bukan astaghfir, bukan aghfiru ya. Ya benar Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, kalau engkau datang kepadamu dengan sepenuh bumi kesalahannya sepenuh bumi, cuma laki tani, engkau menemuiku, la tusyriku bi, kamu tidak menyekutukan aku syai'an, dengan sesuatu, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh ampun. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahihun, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata bahwa hadis ini hadis hasan sahih. Jadi hadis yang ke-42 ini juga menegaskan tentang maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama gitu ya, maha welas asihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau kita datang, kita berdoa dan berharap gitu, doa untuk diampuni gitu, maka ghafartu, aku pasti mengampuni. Di sini pakai lafaznya fiil madhi, bukan fiil mudhari. Aku pasti memberikan ampunan kepada kita. Banyak dosa, kita mohon ampun, astagfirullahaladzim, kita mohon ampun, dan kita berharap ampunan Allah. Allah pasti akan mengampuni kita. Walau ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa kita gitu ya. Walau ubali. Kemudian ya benar Adam, wahai anak Adam, kalau saja dosamu itu sebanyak sampai selangit gitu kan, anak-anak kecil kan apa? Banyak selangit kan gitu ya. Nah, saking banyaknya, kemudian kau minta ampun kepadaku, maka aku ampuni. Ghafartu juga nih Pak kalimatnya ya, katanya. Aku ampun. Yang ketiga, wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku dengan kesalahan yang bumi gitu ya, kemudian engkau datang kepadaku, maksudnya minta ampun gitu, dan kemudian tidak menyentuhkan Allah dengan sesuatu, maka aku akan datang dengan
penuh bumi ampunanku. Jadi semuanya ini kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi atas dasar ini kita harus senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Istighfar minimal 100 kali. Tapi ini ada pengecualian ya? Ini la tusyrik bi syai'an. Iya, yang penting tidak sekutukan, mohon ampun dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya caranya bagaimana? Caranya begini ya. Jangan tinggal sholat taubat. Sholat taubat itu kita kadang misalnya ya, habis kita wudhu, kita sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Habis itu kita sholat sunnah taubat 2 rakaat. Rakaat pertama baca kuliah, rakaat kedua baca kulhu. Ya itu. Jadi supaya dapat ya amalan seperti itu, kira-kira 10 menit sebelum azan kita udah wudhu. Gitu. Kita sholat sunnah wudhu, kemudian sholat sunnah taubat. Itu di rumah kita lakukan atau di musola atau di masjid silahkan. Nah, jadi jangan sampai orang udah azan gitu kita baru wudhu terus kita maksain nggak dapat gitu. Kemudian yang keduanya kita berbanyak istighfar, minimal sehari itu kita baca istighfar 100 kali. Itu cara-cara yang secara lisan maupun secara perbuatan kita bisa lakukan supaya kita termasuk orang yang selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Yang Allah bilang ini terpenuhi. Kita termasuk orang yang selalu datang kepada Allah untuk mengharapkan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan berkaitan dengan hadis-hadis ini. Dan alhamdulillah kita bisa menghatamkan hadis arba'in ini sampai 42 hadis. Selanjutnya insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan sambung dengan kitab Riyadhus Shalihin. Ada pertanyaan yang online? Tidak ada. Yang offline juga tidak ada. Jadi pengumuman kitab ini sudah alhamdulillah kita sudah hatamkan. Untuk selanjutnya kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Kitabnya ya dicari masing-masing aja ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ini banyak yang tidak berkenan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.